Ya, selamat malam. Salam Ajo Talks. Demi menghibur waktu sahur, saya bikin Ajo Talks episode 11 di hari ini. Harusnya aku bikin kemarin. Tetapi karena ya saya tadi main PS dulu, mau lihat updatean Gran Turismo 7 seperti apa. Ya, akhirnya terpaksa bikin malam ini ya biar menghibur waktu sahur aja. Jadi saya akan bikin Ajo Talks di waktu seperti ini. Dan saya akan mengulas F1 di GP Australia. Balapan ini berjalan kacau balau, seperti yang sudah saya bilang waktu red flag ketiga. Dan saya juga sudah bilang bahwa ada 3 red flag berkibar dalam balapan ini saat saya bikin Ajo Talks red flag. Oke, langsung saja kita ulas hasil balapnya dulu. Pada balapan ini, Max Verstappen kembali memenangkan balapan setelah start dari pole position. Lewis Hamilton finish kedua dan Fernando Alonso ketiga. Di depan rekan setimnya, Lance Stroll finish keempat. Sergio Perez finish kelima setelah comeback dari peringkat 20. Lando Norris keenam, diikuti Nico Hülkenberg, Oscar Piastri yang membanggakan tuan rumah, Guan Yu Zhou dan Yuki Tsunoda melengkapi 10 besar. Yang finish di luar poin hanya Valtteri Bottas dan Carlos Sainz yang kena penalti karena menabrak Alonso, membuat Alonso spin saat restart kedua. Yang DNF dalam balapan ini banyak banget. Mulai dari dua Alpine yakni Pierre Gasly dan Esteban Ocon karena tabrakan, serta Nick De Vries dan Logan Sargent juga tabrakan saat memasuki babak pertama di restart kedua. Kevin Magnussen karena ban copot setelah kecelakaan hingga red flag kedua. George Russell karena masalah mesin. Alexander Albon karena kecelakaan di lap ke-6 sehingga red flag pertama. Dan Charles Leclerc karena spin saat start. Spinnya ini ditabrak Lance Stroll. Jadi Leclerc ini sampai spin sehingga dia terjebak di gravel. Dan sekarang kita menuju ke balapannya. George Russell langsung memimpin di depan karena Verstappen mengalami wheel spin saat lampu hijau dinyalakan. Tiba-tiba Charles Leclerc spin dan terperosok di gravel saat memasuki belokan ketiga, membuat pembalap Ferrari itu harus out lebih awal di balapan ini. Safety car dikerahkan selama 4 lap. Pada saat restart, Verstappen mulai menekan duo Mercedes. Namun sayangnya, pada lap ke-8, Alexander Albon kecelakaan. Albon spin dan menabrak dinding. Saat menabrak, Albon sempat melibas gravel, membuat gravelnya berterbangan dan nyaris mengenai pembalap, termasuk Nico Hülkenberg di belakangnya, membuat red flag dikibarkan karena kotornya sirkuit dan rusaknya tembok pembatas usai ditabrak Albon. Sebelum red flag, George Russell sempat masuk pit terlebih dahulu sebelum ia dirugikan saat periode red flag. Dia tercecer di luar podium, membuat Hamilton untuk sementara memimpin balapan ini. Restart setelah red flag, Lewis Hamilton langsung memimpin balapan ini. 2 lap berikutnya, Verstappen dengan pace yang bagus langsung menyayat Hamilton dan memimpin balapan ini. George Russell memperbaiki posisinya dengan menyayat Pierre Gasly di lap 14. Namun 4 lap kemudian, Russell harus out. Russell mesinnya terbakar, sehingga virtual safety car dikerahkan hingga mobil Russell disingkirkan dari sirkuit. Setelah virtual safety car dikerahkan, balapan kembali dilanjutkan secara normal dan isinya hanya battle antara tim papan tengah untuk 10 besar, aksi comeback Sergio Perez yang terus dilancarkan, hingga Oscar Piastri yang ingin membanggakan tuan rumahnya dengan finish di zona poin. Jadi selama ini Oscar Piastri hanya berjuang saja di luar 10 besar, jadi dia struggle sampai akhirnya dia diuntungkan oleh beberapa pembalap dan dia menyalip beberapa pembalap juga. 10 lap menjelang akhir, Max Verstappen keluar jalur karena oversteer. Dia kehilangan 4 detik dari Lewis Hamilton yang berada di peringkat kedua. Berarti sebelumnya Max Verstappen memimpin 10 detik. Jadi, karena dia kehilangan 4 detik akibat keluar jalur, dia menjadi 6 detik untuk sementara, dan beruntung dia tetap mempertahankan pimpinannya. Di lini tengah, Lando Norris dan Nico Hülkenberg saling battle sehingga Norris memenangkan battle tersebut dengan naik jadi peringkat 8 dan Hülkenberg dipaksa keluar jalur.
4 lap menjelang akhir, pada lap ke-54, Magnussen pecah ban. Dia pecah ban karena menabrak dinding setelah belokan kedua, membuat pembalap Denmark itu harus out dari papan ini. Awalnya safety car dikerahkan, tetapi karena debris dari mobil Magnussen yang harus dibersihkan, membuat balapan ini di red flag untuk kedua kalinya. Restart pasca red flag dilakukan dengan standing start untuk kedua kalinya. Saat start, Max Verstappen langsung mempertahankan pimpinannya. Tapi di belakang, terjadi kekacauan di lini tengah. Alonso spin karena ditabrak Sainz, serta Nick De Vries dan Logan Sargent juga bertabrakan, membuat Nick De Vries spin dan dia terjebak di gravel. Begitu pula dengan Logan Sargent karena ada kerusakan di bagian depannya. Tapi Gasly setelah keluar jalur saat ia menghindari tabrakan Alonso Sainz, lagi-lagi Gasly tak hati-hati dan lupa jika ada rekan setimnya, sehingga tabrakan ini tidak terhindarkan dan duo Alpine out dari balapan ini. Kekacauan yang sangat gila, sehingga red flag kembali dikibarkan untuk ketiga kalinya. Saat masuki belakang ketiga, Lance Stroll sempat keluar jalur sebelum red flag. Hingga akhirnya, meski track telah dibersihkan saat red flag karena sudah masuki lap terakhir, balapan di restart dengan rolling start dan Max Verstappen adalah pemenang dalam balapan ini. Diikuti Lewis Hamilton kedua dan Fernando Alonso ketiga. Total 11 juara dunia berdiri di atas podium dalam balapan ini. Berarti Lewis Hamilton yang juara dunia 7 kali finish kedua, serta Max Verstappen sang pemenang baru juara 2 kali memenangkan balapan ini, serta Fernando Alonso saat itu juara dunia di tahun 2005 dan 2006. Jadi 7 ditambah 4, karena kan 2 kali 2 sama dengan 11. Serta Sergio Perez berhasil comeback dari peringkat 20 walau dari pit, dan Oscar Piastri membanggakan tuan rumah dengan finish ke-8 yang berarti poin pertama bagi dirinya saat dia baru 3 balapan. Dan ini juga kado ulang tahun terbaik buat Oscar Piastri meski 4 hari lagi, karena dia ulang tahunnya pada tanggal 6 April. Berarti dia berumur 22 di tahun ini. Oke, itu saja ulasan F1 GP Australia dari saya. Max Verstappen meraih kemenangan ke-37 dalam karirnya. Lewis Hamilton meraih podium dalam 17 musim berturut-turut sama debutnya di F1. Sejak debutnya di F1 maksud saya. Lalu Fernando Alonso kembali di peringkat ketiga 3 balapan berturut-turut. Sergio Perez karena aksi comebacknya ini, dia layak meraih Driver of the Day karena pantang menyerah setelah start dari pit lane. Namun sayangnya, Carlos Sainz setelah menabrak Fernando Alonso saat restart kedua, dia harus mendapat penalti 5 detik karena insidennya tersebut. Yang berarti Alpine juga ikut bertabrakan saat restart kedua. Ketika Ocon dan Gasly bertabrakan itu, begitu pula dengan Ferrari karena tidak mendapat poin, yang berarti Alpine dan Ferrari hancur-hancuran dalam balapan ini. Aduh, padahal Alpine sudah punya pace yang bagus, tapi dia tabrakan. Oh my god. Dan juga Ferrari, gara-gara Carlos Sainz kena penalti dan Leclerc out lebih awal, dia bener-bener gagal dalam balapan ini, bener-bener hancur-hancuran karena 0 poin ini. Dan kita menuju standings, Max Verstappen memimpin klasemen dengan 69 poin, 5 poin di depan Sergio Perez yang mengumpulkan 54 poin. Fernando Alonso ketiga karena 3 kali podium ketiga dengan 45 poin, jadi 15 dikali 3. Lewis Hamilton di peringkat 4 dengan 38 poin, dan Carlos Sainz di peringkat kelima dengan 20 poin. Dan setelah ini, saya masih harus fokus menjalankan puasa, mengingat F1 akan libur dulu. Seharusnya ada GP Cina tanggal 16, tapi sayangnya dibatalkan karena kebijakan no COVID di sana, di Cina sana. Jadi saya akan kembali lagi pada akhir April, tepatnya tanggal 28-30 di Azerbaijan, tepat seminggu setelah Idul Fitri. Oke, thank you for watching.